Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I hope you are fine. Kembali lagi kita bertemu di channel ini, channel yang membahas materi-materi pembelajaran bahasa Inggris, matematika, dan IPA. Kali ini kita akan belajar materi bahasa Inggris untuk SMA Conditional Sentence. Bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk selalu subscribe channelnya, like video-videonya, dan share terus ke teman ya, agar kita bisa belajar bersama dari mana aja. Baik, kita mulai saja dengan pengertian dari conditional sentence atau kalimat pengandaian. Conditional sentence adalah kalimat majemuk yang berisi pengandaian sesuatu, baik yang terjadi, yang tidak terjadi, ataupun yang mungkin terjadi. Nah, karena conditional sentence adalah kalimat majemuk, oleh karena itu dia terdiri dari dua kalimat atau dua klausa. Yang pertama adalah if clause atau klausa if. Klausa if adalah anak kalimat, oleh karena itu dia tidak bisa berdiri sendiri, tidak memiliki arti. Sedangkan yang kedua adalah main clause atau klausa utama. Dia bisa berdiri sendiri atau memiliki arti tertentu. Nah, yuk sekarang kita lihat contoh kalimatnya. If I eat too much, I will be sick. If I eat too much adalah if clause karena dia tidak memiliki makna. Kemudian I will be sick adalah main clause karena dia bisa berdiri sendiri karena sudah memiliki arti atau makna tertentu. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan bagaimana menulis kalimat conditional sentence. Cara pertama adalah if clause diikuti dengan main clause dan di tengahnya diberi tanda koma. Contohnya misalnya adalah if it rains, the ground gets wet. Kemudian cara kedua adalah main clause diikuti if clause tanpa adanya koma. Contohnya adalah the ground gets wet if it rains. The ground gets wet if it rains tanpa adanya koma. Nah, jika kita perhatikan di antara kedua contoh tersebut, kita lihat dari maknanya bahwa terdapat hubungan sebab akibat. Jika hujan, tanah menjadi basah. Jika hujan, tanah menjadi basah. Ada hubungan sebab akibat dalam kalimat tersebut. Oleh karena itu bisa kita simpulkan bahwa dalam kalimat kondisional terdapat cause and effect relation atau hubungan sebab akibat di antara klausa-klausanya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan tipe-tipe conditional sentence. Yang pertama adalah tipe 0 atau zero type. Fungsi tipe 0 ini adalah yang pertama menyatakan suatu kebenaran umum atau suatu fakta. Yang kedua adalah menyatakan suatu situasi tertentu yang menyebabkan situasi yang lain. Contohnya, if you freeze the water, it turns to ice. If you freeze the water, it turns to ice. Jika air dibekukan, dia berubah menjadi es. Nah, dalam kalimat ini kita lihat bahwa dia mengungkapkan suatu kebenaran umum atau fakta bahwa jika air dibekukan, maka dia akan berubah menjadi es. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan conditional sentence pola tipe 0. Yuk kita perhatikan sama-sama. Tadi sudah disampaikan bahwa conditional sentence memiliki dua klausa, yaitu if clause dan main clause. Kita perhatikan if clause dan main clause-nya. If clause pada tipe 0, polanya adalah if diikuti simple present. Sedangkan main clause-nya tenses simple present. Seperti yang kita ketahui bahwa kalimat simple present biasanya terdapat verb 1, verb as, does, atau do. Baik, kita lihat contohnya. If you run fast, you get tired soon. If clause-nya, kalimatnya if you run fast, sedangkan main clause-nya you get tired soon. Kita lihat di sini menggunakan verb run dan get. Masing-masing adalah verb 1. Jadi kalimat if you run fast, you get tired soon adalah conditional sentence tipe 0. Untuk lebih memahami conditional tipe 0, mari kita kerjakan soal berikut. Supply the suitable form of the verb in the brackets. Ubah kata kerja dalam kalimat ini menjadi bentuk kondisional tipe 0. The water bla 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 if you bla 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 it.
Kita lihat the water bla 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 adalah main clause, sedangkan if you bla 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 adalah if clause. Nah, pada pola tipe 0 main clause dan if clause-nya adalah simple present dan if simple present. Kita lihat di main clause the water kata gantinya adalah it. It dalam simple present diikuti oleh verb one plus s. Oleh karena itu kata evaporate berubah menjadi evaporates. Sedangkan di if clause subjeknya adalah you. You dalam simple present diikuti oleh kata kerja verb one tanpa adanya penambahan. Oleh karena itu kata boil menjadi tetap boil. Kalimatnya menjadi the water evaporates if you boil it. The water evaporates if you boil it. Oke, mari kita lanjutkan dengan conditional sentence tipe 1 atau tipe pertama. Gunanya adalah conditional ini menyatakan suatu pengandaian yang memiliki kemungkinan untuk terjadi di masa depan. Nah, mari kita lanjutkan dengan mengetahui pola tipe pertama, conditional sentence. Terdiri dari if clause dan main clause, di mana if clause-nya polanya adalah if diikuti oleh simple present, di mana kita tahu bahwa simple present adalah verb as, does atau do. Sedangkan main clause-nya adalah future tense, yaitu will diikuti verb one. Kita lihat contohnya misalnya, if you study, kita perhatikan pada if clause ini kata study adalah verb one ya. Kemudian di main clause-nya you will pass the test. Kita perhatikan kata will diikuti oleh pass, yaitu will diikuti oleh verb one. Nah, untuk lebih memahaminya, mari kita kerjakan contoh soal berikut ini. Ubah kata kerja di dalam kurung menjadi conditional sentence tipe pertama. If I bla 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 up late, I bla 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 miss the bus. Nah, kalimat yang diawali if adalah if clause. Kalimat selanjutnya yaitu I bla 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 the bus adalah main clause. Nah, kita tahu kok polanya adalah if clause, if diikuti simple present, sedangkan main clause-nya diikuti oleh future tense. If clause di sini subjeknya adalah I, oleh karena itu kata wake dalam simple present tetap menjadi bentuk pertama yaitu wake. Sedangkan pada main clause yang bentuknya future tense, kata miss berubah menjadi will miss atau will bentuk pertama. Sehingga kalimatnya menjadi if I wake up late, I will miss the bus. Baik, mari kita lanjutkan dengan conditional sentence tipe kedua. Nah, conditional sentence tipe kedua ini berfungsi untuk menunjukkan suatu pengandaian yang tidak terjadi di waktu saat ini. Oleh karena itu, pengandaian tipe kedua ini memiliki fakta mengenai apa yang sebetulnya terjadi. Nah, mari kita simak pola tipe 2 conditional sentence. Ada if clause dan main clause. Pertama kita lihat pola if clause. If clause if diikuti oleh simple past. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa kalimat simple past biasanya dalam kalimatnya ada kata was atau were atau kata did atau ada kata verb atau kata kerja bentuk kedua. Main clause dari conditional sentence tipe 2 ini adalah past future yang polanya would atau could diikuti verb one. Nah, sekarang kita lihat contoh if clause-nya. If I had money. Kita lihat di sini kata had adalah bentuk kedua. Nah, kemudian kita simak main clause-nya, yaitu kalimatnya I would buy a car. Di mana dalam kalimat ini polanya adalah would diikuti verb atau kata kerja bentuk ke-1. Nah, conditional sentence tipe kedua ini memiliki fakta. Faktanya, aturannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah jika kondisional positif, maka faktanya berbentuk kalimat negatif. Sebaliknya, jika kondisionalnya kalimat negatif, maka faktanya berbentuk kalimat positif. Kemudian yang terakhir adalah fakta tipe 2 ini kalimat faktanya berbentuk simple present tense. Mari kita lihat contohnya. If I had money, I would buy a car. Kita lihat di sini if I had money berbentuk kalimat positif. Berarti faktanya adalah negatif simple present.
Maka kita ubah kalimat if I had money menjadi negatif simple present, yaitu I don't have money. Kemudian main clause-nya yaitu I would buy a car adalah kalimat positif. Berarti faktanya kembali negatif simple present. Oleh karena itu kata I would buy a car kita ubah menjadi negatif simple present, yaitu I don't buy a car. Untuk lebih memahaminya, mari kita kerjakan contoh soal berikut. Ubah menjadi kondisional tipe 2 dan tuliskan faktanya. Soalnya adalah he bla 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 have a better job if he bla 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 English. Pertama kita identifikasi dulu mana main clause, mana if clause. He bla 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 have a better job adalah main clause, sedangkan he bla 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 English adalah if clause. Nah, seperti yang sudah kita pelajari bahwa main clause dalam tipe 2 ini berupa past future, sedangkan if clause-nya berupa simple past. Kita perhatikan dulu main clause-nya. Dalam kurung ada kata can kemudian diikuti have. Kita ubah menjadi bentuk past future yaitu could have. Nah, kata can have berubah menjadi could have yaitu bentuk past future. Kemudian kita lihat if clause-nya. Di dalam kurung ada kata speak. If clause berbentuk simple past. Jadi kata speak berubah menjadi bentuk kedua yaitu menjadi spoke. Sehingga kalimat ini menjadi he could have a better job if he spoke English. He could have a better job if he spoke English. Nah, kemudian yang kedua kita disuruh menuliskan faktanya. He could have a better job if he spoke English. Nah, main clause kalimat ini yaitu he could have a better job adalah kalimat positif. Oleh karena itu faktanya adalah negatif simple present. He could have a better job berubah menjadi he doesn't have a better job. Kemudian if clause-nya if he spoke English adalah kalimat berbentuk positif. Oleh karena itu faktanya berupa negatif simple present juga. Sehingga kalimatnya berubah menjadi he doesn't speak English. Nah, itulah fakta kalimat tersebut. Mari kita lanjutkan dengan conditional sentence tipe ketiga, yang fungsinya adalah menunjukkan suatu pengandaian yang tidak terjadi di masa lampau. Karena tipe ketiga ini adalah pengandaian yang tidak terjadi, oleh karena itu dia memiliki fakta mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Nah, kita lanjutkan dengan pola tipe ketiga. Bagaimana sih pola tipe ketiga ini? Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa conditional sentence memiliki if clause dan main clause. If clause polanya if diikuti oleh past perfect, di mana past perfect polanya adalah had diikuti verb bentuk ketiga. Sedangkan main clause polanya adalah past future perfect, di mana polanya would atau could diikuti have diikuti verb bentuk ketiga. Kemudian kita lihat contohnya. If he had eaten the pill, he would not have been sick. Nah, kita perhatikan pada kalimat if clause, had eaten the pill adalah pola had verb bentuk ketiga. Sedangkan pada main clause, he would not have been sick, would not have been sick adalah pola would diikuti oleh have, diikuti oleh verb bentuk ketiga. Nah, if he had eaten the pill, he would not have been sick adalah contoh conditional sentence tipe ketiga. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa conditional sentence tipe ketiga memiliki fakta. Aturannya adalah jika conditional positif, maka faktanya kalimat negatif. Sebaliknya jika conditional kalimat negatif, faktanya berbentuk kalimat positif. Sedangkan kalimat fakta berupa simple past. Sekarang mari kita perhatikan contohnya. If I hadn't gone to work, I would have met her. Kalimat if I had not gone to work adalah kalimat negatif. Tentu saja faktanya positif simple past. Sehingga kalimat faktanya adalah I went to work. I went to. Berikutnya kalimat main clause-nya I would have met her adalah kalimat positif. Tentu saja faktanya negatif simple past. Sehingga kalimatnya berubah menjadi I did not meet her. Nah, untuk lebih memahami conditional sentence tipe ketiga, mari kita kerjakan contoh soal berikut. Ubah menjadi conditional tipe ketiga dan tuliskan faktanya. We bla 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 in the sea if there bla 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 sharks there.
Nah, pertama-tama mari kita tentukan dulu yang mana main clause, yang mana if clause. We bla 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 in the sea adalah main clause. Seperti yang sudah kita ketahui, kondisional tipe ketiga ini main clause-nya tensesnya berupa past future atau would atau could diikuti have diikuti verb bentuk ketiga. Sehingga main clause-nya berubah menjadi would have swum, would have swum. Kemudian kita lanjutkan dengan if clause-nya. Seperti yang kita sudah ketahui, if clause dalam kondisional tipe ketiga adalah berupa tenses past perfect atau polanya had diikuti oleh verb bentuk ketiga. Sehingga kata yang dalam kurung yaitu not be ini berubah menjadi had not been. Kemudian kalimatnya menjadi we would have swim in the sea if there had not been shark there. Nah, selanjutnya kita tentukan fakta dari kalimat ini. We would have swim in the sea if there had not been shark there. We would have swim in the sea adalah kalimat positif. Berarti faktanya negatif simple past. Sehingga kalimat we would have swim in the sea faktanya adalah negatif simple past, yaitu we did not swim in the sea. Kemudian kita perhatikan juga di sisi if clause-nya. If there had not been shark there adalah kalimat negatif. Tentu saja faktanya positif simple past. Sehingga kalimat if there had not been shark there berubah menjadi positif simple past, yaitu there was shark there. Jadi kalimat faktanya we did not swim in the sea, there was shark there. Baik, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Jangan lupa untuk mengulang kembali pembelajarannya di rumah. Sampai bertemu dengan pembelajaran bahasa Inggris berikutnya. Tetap semangat dan tetap belajar bersama Sigma Smart Study, karena belajar bisa dari mana aja.